Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, inilah Wanyus Haji. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Sebanyak 25 jemaah haji asal Jawa Barat dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Kepala Tata Bagian Usaha Kementerian Agama Jawa Barat mengatakan para jemaah akan dimakamkan di Tanah Suci. Informasi lainnya pemirsa, setelah wukuf di Arafah, jemaah Indonesia mulai bergerak menuju Musdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi. Setelah tiba di Musdalifah, jemaah akan menempati markas sesuai dengan syarikahnya masing-masing. Pemirsa, inilah Wanyus Haji selengkapnya. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Sebanyak 25 jemaah haji asal Jawa Barat dilaporkan meninggal dunia di Mekah dan Madinah. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Jawa Barat, Ali Abdul Latif mengatakan jemaah haji akan dimakamkan di Tanah Suci. Dari 25 jemaah haji, 20 jemaah merupakan rombongan yang berangkat melalui embarkasi Bekasi. Sementara 5 lainnya dari embarkasi Kertajati. Para jemaah yang meninggal disebabkan oleh faktor usia dan kesehatan yang menurun. Selain itu, Ali menyebut kondisi cuaca yang panas hingga di atas 35 derajat Celcius membuat jemaah harus menjaga kesehatan. Ali mengatakan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2025 berjalan lancar. Para jemaah berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kertajati Majalengka. Jemaah terdiri dari 61 kloter di Bandara Soekarno-Hatta dan 28 kloter di Bandara Kertajati. Yang meninggal sampai saat ini ada 20 dari JKS, kemudian dari KJT ada 5 sementara ini sampai saat ini yang wafat di Mekah. 25 dari ya, 20 dengan 5. Itu dimakamkan semua di sana, Pak? Dimakamkan semuanya, ada yang meninggal di Madinah, yang nomor 1, ada juga yang meninggal di Mekah. Memasuki wukuf, jemaah haji mulai mengikuti rangkaian puncak haji, di antaranya mendengarkan khotbah Arafah. Ratusan jemaah haji kloter 32 JKS ini tampak khusyuk mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh petugas kloter. Usai mendengarkan khotbah, puncak haji dilanjutkan dengan sholat zuhur dan asar dengan jamak qashar berjamaah. Waktu wukuf sendiri dimulai dari tergelincirnya matahari atau zuhur pada 9 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari. Wukuf adalah kegiatan berdiam diri, berdoa, dan berzikir di Arafah. Di Tenda Misi Haji Indonesia pada 9 Zulhijjah, rangkaian wukuf dimulai dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan penyejuk rohani, menyelami makna dan hikmah wukuf oleh Profesor Dr. Aswadi Syuhada MA.
Setelah sarapan, jemaah melakukan aktivitas ibadah di tenda masing-masing. Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengimbau jemaah untuk memanfaatkan momen terbaik dalam hidupnya untuk berdoa dan berzikir. Tim pengawas atau Timuas Haji DPR RI Marwanda Sopang menyoroti soal layanan transportasi bus bagi jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji, yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan. Marwan mengaku kecewa lantaran bus yang dipakai untuk mengangkut jemaah Indonesia ke Arafah bukan bus masyarakat sesuai dengan kesepakatan. Ia mengatakan, Timuas Haji DPR RI mendapati bus sholawat dan bus sekolah untuk pengangkutan jemaah haji Indonesia ke Arafah menjelang puncak haji. Padahal menurutnya, armada yang disepakati untuk perjalanan ke Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna adalah bus masyair, sebagai bus khusus yang disiapkan untuk puncak ibadah haji. Marwan menilai meski secara teknis bus tersebut masih mampu mengangkut jemaah dengan aman, namun penggunaan bus non-masyair patut untuk dievaluasi dari sisi kenyamanan, kesiapan, dan kesesuaian fungsi. Ia menjelaskan bahwa bus sholawat dan bus masyair memiliki perbedaan fungsi, rute, dan waktu operasi yang sangat mendasar. Sebab sedianya bus masyair hanya beroperasi secara intensif saat puncak haji untuk digunakan menuju Armusna. Sedangkan bus sholawat yang beroperasi 24 jam selama ibadah haji reguler dirancang khusus untuk antar jemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Untuk itu, Marwan menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan sesuai rencana dan komitmen awal yang telah disepakati bersama oleh pemerintah dan penyedia layanan transformasi. Marwan menilai ketidaksesuaian itu sebagai bentuk lemahnya pengawas teknis yang harus segera diperbaiki. Pada fase wukuf ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter campuran yang baru tiba di Arafah hingga 9 Zulhijjah pagi. Sejumlah jemaah tidak mendapatkan ruang untuk tinggal di tenda Arafah.
Saat panas matahari semakin menyengat, kondisi jemaah perlu diselamatkan. Sehingga semua jemaah tersebut dibawa dan diarahkan langsung ke tenda-tenda khusus kerajaan dan mendapat berbagai fasilitas untuk menenangkan jemaah. Lokasi tenda tersebut masih berada di dalam area Arafah, sehingga para jemaah dapat melakukan wukuf dengan sempurna. Ketua Mustasyar Dini Dakar Mekah, Oman Fatur Rahman mengatakan, otoritas Saudi memiliki skema rencana untuk langsung memberangkatkan jemaah tersebut dari Arafah ke hotel tempat mereka tinggal di Mekah setelah maghrib dan melintasi Musdalifah. Oman menjelaskan, tahapan ibadah bagi para jemaah haji yang wukuf di tenda kerajaan, yakni jemaah haji ini telah sempurna melaksanakan wukuf di Arafah. Sesuai sabda Nabi bahwa Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jemaah haji ini akan melewati Musdalifah tanpa turun dari bus dan langsung menuju hotel. Setelah cukup istirahat di hotel, mulai jam 00.00 waktu Arab Saudi, jemaah sudah bisa melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan bersyukur atau tahalul awal. Setelah tahalul awal, jemaah boleh melakukan segala larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Mengingat jarak hotel jemaah cukup jauh ke Mina, jemaah haji ini disarankan untuk tidak memaksakan diri mabit di Mina dan mengambil pendapat bahwa mabit di Mina adalah sunnah. Sedangkan untuk lempar jumroh akabah tanggal 10 Zulhijjah dan jumroh hari-hari tasyrik dapat diwakilkan kepada kolega yang berada di sekitar jamarat. Dengan mengikuti skema ini, maka seluruh rangkaian ibadah jemaah haji ini sudah dinyatakan selesai sebagai tahallul tsani dan dianggap sah tanpa harus membayar dam. Setelah wukuf di Arafah, jemaah Indonesia mulai bergerak menuju Musdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi. Jemaah mulai memasuki Musdalifah pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Setibanya di Musdalifah, jemaah akan menempati markas sesuai dengan syarikahnya masing-masing. Setelah menempati markas, jemaah segera melakukan sholat maghrib yang dijamak dengan sholat isya. Di Musdalifah, jemaah melakukan mabit atau menginap hingga melewati tengah malam. Jemaah kemudian didorong menuju Mina untuk lempar jumroh dan mabit di Mina. Selama mabit di Musdalifah, jemaah diimbau memperbanyak doa dan zikir di hamparan tanah. Jemaah tetap dalam keadaan ihram dan diminta menjaga larangan ihram. Jemaah baru akan terbebaskan dari larangan ihram hingga menunaikan jumroh akabah dan tahallul awal. Segala larangan dibebaskan kecuali berhubungan suami istri.
Selama di Musdalifah, jemaah mencari kerikil untuk prosesi melontar jumroh jika belum mendapat kerikil dari syarikah. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama rombongan Amirul Hajj telah tiba di Padang Arafah untuk melakukan wukuf pada Kamis 5 Juni. Pada Kamis 5 Juni, sejumlah jemaah masih berada di hotel-hotel di Mekah, sehingga sebagian tenda terlihat padat sementara lainnya masih cukup lengang. Nasaruddin mengaku tengah berusaha menyelesaikan persoalan distribusi jemaah yang belum merata. Ia menyebut ada sedikit masalah karena beberapa jemaah enggan dipisahkan dari keluarganya, meskipun tendanya berada di sebelah. Jemaah lebih memilih untuk berkumpul dalam satu tenda bersama keluarga atau satu kampung, meskipun tenda lain masih kosong. Nasaruddin menjamin seluruh jemaah haji Indonesia dapat menempati tenda sebelum wukuf dimulai. Ia mengatakan jemaah tidak akan menginap di Arafah. Mereka akan mulai digerakkan menuju Musdalifah dan Mina pada sore hingga malam hari. Nasaruddin optimistis persoalan penempatan jemaah di Arafah akan segera terselesaikan dan seluruh jemaah dapat melangsungkan wukuf dengan tenang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Wanyus Haji di kanal YouTube TV Wanyus.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.